Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan membahas Lukas 16 ayat 19 sampai ke 31. Judul renungan kita pada hari ini adalah ganti kacamata. Ya, ganti kacamata. Nah, menyaksikan fakta kasus-kasus pemakaman sesama atau saudara-saudara kita yang meninggal akibat terjangkiti virus COVID-19, bagaimana kita tak larut dalam kesedihan? Kepergian mereka hanya bisa diratapi dari jauh. Jasad mereka diantar ke peristirahatan terakhir tanpa kehadiran keluarga, kerabat, sahabat, dan pelayan. Tak pernah kita membayangkan sebelumnya ada kejadian yang seperti ini, bukan? Perumpamaan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin dikemas dalam gaya kontras yang tajam. Setiap aspek pada diri keduanya bertentangan sekali. Termasuk ketika tiba saatnya kematian menjemput. Di mana perbedaan tajamnya? Pemakaman? Bukan. Orang kaya itu dikubur tentu saja dengan upacara penghormatan serta protokol pemakaman. Lazarus? Perumpamaan Yesus membisu tentangnya. Sebaliknya, perumpamaan ini menonjolkan kenyataan bahwa para malaikat membawanya ke pangkuan Abraham. Cerita selanjutnya kita tahu, keadaan keduanya di kekekalan amat kontras. Lazarus bahagia, orang kaya itu menderita sengsara selamanya. Artinya dalam perspektif keabadian, penguburan bukanlah sebuah keutamaan. Tentu bukan maksudnya pemakaman boleh diremehkan. Seluruh rangkaian upacara pemakaman tetap dibutuhkan. Berarti berharga dan layak diselenggarakan manusia dari kalangan dan kebudayaan manapun. Tetapi apabila kondisi khusus tidak diharapkan terjadi, sehingga tidak memungkinkan terlaksana, kita harus memandangnya dari sisi kekekalan. Yang lebih utama adalah para kekasih yang telah pergi itu berada di rumah Bapa dalam kebahagiaan abadi. Jika kemudian dunia fana ini menutup mata kita untuk melihat kebenaran, pakailah kacamata kehidupan yang kekal. Oke, renungan hari ini membahas tentang Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Mari kita baca. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat."
Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, mari kita membahas perikop ini ya. Jadi perikop ini ada yang mengatakan ini bukan perumpamaan tapi benar-benar terjadi. Gitu. Kenapa kok benar-benar terjadi? Karena aneh ya, kalau ada suatu perumpamaan ada namanya gitu ya. Ini ada namanya Lazarus gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kalau ini adalah suatu perumpamaan, maka yang terjadi adalah biasanya Yesus kalau berbicara tentang perumpamaan itu berbicara tentang ada perumpamaan gitu ya. Kalau ini awalnya nggak ada, langsung diawali dengan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan lain sebagainya. Kelihatannya ini bukan perumpamaan. Dan kalau lihat ada ini kaya selalu berpakaian jubah ungu. Saudara pakai pakaian jubah ungu zaman dulu tuh kaya tuh. Karena dapat setengah liter daripada warna ungu itu sama dengan didapat dari 6.000 hewan laut di daerah Timur Tengah kuno. Ya, saya lupa hewan lautnya namanya apa, pokoknya ada 6.000 hewan laut, itu cuma dapat setengah liter warna ungu. Sehingga pakaian ungu itu warnanya dari ya hewan laut itu, yang jumlahnya banyak itu sangat mahal sekali. Ya, sehingga kalau orang ini dikatakan selalu berpakaian jubah ungu, berarti kan setiap hari, berarti dia memang kaya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, mari kita lihat persamaan kedua orang ini ya. Nama Lazarus berasal dari nama kata Ibrani El Azar yang berarti God has helped. Artinya Allah itu menolong. Untuk orang kaya ini, dia menyebut Abraham itu dengan sebutan Bapa. Berarti kedua orang ini adalah orang Ibrani. You know? Karena tidak ada orang yang bukan orang Ibrani ngomong Abraham itu Bapa, tidak ada ya. Tidak kengangguran ngomongnya gitu ya. Terus Abraham menyebutnya juga sebagai anak. Jadi menunjukkan bahwa orang kaya ini memang adalah keturunan Abraham. Nah kalau kita lihat, orang kaya ini juga punya 5 saudara yang kepadanya Abraham tuh berkata bahwa mereka tuh punya ada pada mereka tuh kesaksian Musa dan para nabi. Lah kalau mereka tuh bukan orang Yahudi, buat apa ada kesaksian Musa dan para nabi? Apa pentingnya bagi kehidupan mereka jika mereka adalah bukan orang Yahudi? Jadi konteksnya sini dua-dua ini orang ini sama-sama orang-orang Yahudi. Nah, kedua orang ini juga punya kehidupan yang sangat-sangat kontras. Yang jelas ya, yang satu ini kaya, yang lain miskin. Nah, ada koreksi terjemahan sedikit. Untuk Lazarus ini dikatakan ada seorang pengemis ayat 20 ya. Jadi kalau kita lihat di sini dikatakan seorang pengemis bernama Lazarus. Padahal kata aslinya itu adalah seorang yang miskin. Nah, kata Yunani ini mengenal kata miskin itu ada 3. Dan Phtokos, Nenes, dan Penikros. Nah, Phtokos itu dikatakan yaitu orang miskin yang sudah tidak punya apapun. Sedangkan yang Phenes dan Penikros itu berarti orang miskin tapi masih punya sedikit uang. Jadi memang benar digambarkan bahwa Lazarus ini benar-benar Phtokos. Itu benar-benar sudah tidak punya apa-apa lagi. Perbedaannya, yang satu setiap hari bersuka cita atau berpesta, sedangkan yang lain menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Jadi makanannya itu ya sisa-sisa gitu loh. Yang satu punya rumah, yang Lazarus berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Yang satu jubah kain ungu halus tadi yang sudah dibahas. Yang lain yaitu Lazarus, jangankan baju, balut luka nggak bisa loh. Sehingga anjing-anjing itu menjilati luka-lukanya. Tapi kita lihat persamaan kedua orang ini lagi ya. Dua orang ini sama-sama mati, sama-sama dikubur. Nah, andai kata cerita kehidupan manusia itu berhenti sampai di sini, maka mungkin orang akan cepat berpikir bahwa ya mendingan jadi orang kaya. Toh setelah mati ya
nggak ada apa-apa. Tetapi masalahnya cerita kedua orang ini tidak berhenti sampai di sini. Ada bagian yang tidak kelihatan, yang seringkali diabaikan orang. Oke? Nah, di sini dikatakan bahwa orang kayanya itu masuk neraka dan orang Lazarusnya masuk ke surga. Gitu ya. Nah sekarang gini, yang jadi mengundang pertanyaan ini. Mengapa kok Lazarus itu masuk ke surga? Orang kayanya masuk neraka. Terus baca lagi di ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Tuh, apakah Lazarus ini masuk surga karena kemiskinannya? Sebaliknya orang kaya itu masuk neraka karena kekayaannya. Oh bukan itu. Buktinya apa? Abraham juga kaya tapi masuk surga. Jadi kalau misalkan karena kekayaannya dia tuh masuk neraka, ya Abraham ya pasti masuk neraka juga. Nah, ini kontras sih. Abraham pun kaya tapi tetap masuk surga. Jadi bukan kaya atau miskin yang menentukan seorang itu masuk surga apa enggak. Gitu? Oke, kalau begitu karena apa? Untuk orang kaya karena masuk neraka karena gini ya. Ia jelas mempunyai banyak dosa termasuk dosa pasif. Nah dosa pasif ini sudah tahu orang itu butuh pertolongan tapi dia tidak nolong. Coba kita baca Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, dia itu berbuat dosa. Oke, sekarang kita lanjut juga. Mengapa Lazarus masuk surga dan orang kaya masuk neraka? Semua orang mempunyai banyak dosa baik aktif maupun pasif. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk masuk surga asalkan mereka mau percaya kepada Kristus. Karena barang siapa yang percaya pada Kristus maka dosa-dosanya akan diampuni. Tapi sebaliknya orang yang tidak percaya pada Kristus, betapapun baik dan saleh hidupnya, betapapun sedikitnya dosanya tetap akan masuk neraka. Karena apa? Karena Tuhan akan menghukum orang-orang yang berdosa karena keberdosaannya. Gitu ya. Untuk Lazarus. Lazarus pasti juga orang berdosa, tapi dia adalah orang percaya. Kenapa kok tahu seperti itu? Ya setidaknya namanya disebut Lazarus. Ini implisit daripada Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dalam cerita ini orang kaya tidak punya nama. Menunjukkan bahwa dia tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Buktinya dia juga tidak tertulis ya. Buktinya dia masuk neraka. Nah sedangkan Lazarus mempunyai nama. Menunjukkan dia itu tertulis dalam kitab kehidupan. Sekalipun semasa hidupnya itu miskin. Ya, pertanyaannya, saudara-saudara pemirsa sekalian yang mendengar daripada firman Tuhan pada hari ini, sudahkah Anda, nama Anda tertulis dalam kitab kehidupan? Nah, sekarang yang berikutnya adalah, ini pertanyaan penting, apakah mukjizat membuat orang itu bertobat? Kenapa kok pertanyaan ini muncul? Karena begini ya, orang yang kaya itu kan minta pada Bapak Abraham supaya Lazarus itu mengunjungi 5 orang saudaranya yang belum percaya. Kemungkinan besar 5 orang saudaranya ini juga orang yang suka foya-foya, yang tidak peduli sama orang lain, bisa nolong tapi tidak nolong. Tapi Abraham ngomong gini, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Itu jawaban Abraham, sudah fix. Sehingga kesaksian daripada firman Tuhan, kalau dalam hal ini adalah hukum Taurat Musa dan kitab para nabi, ya Tanakh lah ya. Taurat, Nevi'im, Ketuvim gitu ya. Itu ada dalam perjanjian lama yang bisa dibaca dalam perjanjian baru ini ya. Itu harus menaati daripada hukum Taurat itu. Tapi jawab orang itu tidak Bapak Abraham. Ini Abraham ngomong dibantah nih ya. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Sangkanya daripada orang
kaya ini, kalau ada spektakuler kan ya, habis orang itu meninggal terus orang itu bangkit lagi, terus orang itu bicara. Nah, pikirnya dengan sesuatu yang spektakuler, yang notabene ada mujizat, luar biasa, orang itu akan bertobat. Abraham jawab, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan. Terus kemudian saya rasa ini kalimatnya sindiran ya. Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Maksudnya gini, Yesus itu nantinya bangkit dari antara orang mati. Tapi tetap saja ada orang yang tidak percaya kan kepada dia. Jadi artinya fakta bangkit dari antara orang mati. Oh sudah bangkit. Tapi tetap saja gak dipercayai. Ya itulah yang terjadi. Yang penting adalah kita tetap harus tahu ya. Entah saudara miskin atau kaya, bukan kekayaanmu dan kemiskinanmu yang membawa engkau ke surga. Yang membawa engkau ke surga dan neraka itu adalah keberdosaanmu. Jikalau keberdosaanmu itu tetap ada terus dan Anda tidak mau datang kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, maka Anda selama-lamanya akan seperti orang kaya ini yang tidak akan selamat. Tetapi jikalau Anda itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini saya undang saudara-saudara sekalian yang belum mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan izinkanlah Yesus menguasai di dalam hatimu yang terdalam, dan terimalah Dia. Sehingga ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosamu akan diampuni, dibersihkan. Dan hubunganmu dengan Allah Bapa akan diperdamaikan melalui kasih-Nya yang ajaib. Oke, itu renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.